Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Siti Latifah Komariah, Hana Zahro Aziza, Syahidah Aisyah Tamar, Perla Maktuhah, Mahful Ahyar, Muhammad Syaifullah akan membahas materi tentang Sistem Informasi Pemasaran PT Unilever Indonesia Terbuka. Definisi dari sistem informasi pemasaran. Sistem informasi pemasaran merupakan suatu sistem yang didesain untuk bisa mengolah suatu informasi untuk membantu kegiatan pemasaran dan juga aktivitas penjualan pada suatu perusahaan. Di dalam sistem informasi pemasaran juga tersedia informasi penjualan, promosi penjualan, aktivitas pemasaran, kegiatan penelitian pasar, dan hal lainnya yang berkaitan dengan pemasaran. Adapun manfaat dari sistem informasi pemasaran yaitu guna memecahkan masalah pemasaran yang hadir dari suatu perusahaan dan bisa mengambil kebijakan strategis dalam ruang lingkup pemasaran. Jenis-jenis sistem informasi pemasaran. Pertama, marketing intelligence, yaitu informasi yang didapat dari lingkungan dan terus diserap ke dalam perusahaan. Kedua, internal marketing information, yaitu suatu sistem informasi yang dihimpun dari dalam perusahaan. Ketiga, marketing communication, yaitu sistem yang diperoleh dari dalam perusahaan ke lingkungan perusahaan. Komponen sistem informasi pemasaran. Yang pertama, komponen input sistem informasi pemasaran. Yang kedua, komponen output sistem informasi pemasaran. Studi kasus pada sistem informasi manajemen pemasaran ini adalah PT Unilever Indonesia Terbuka. Unilever Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak di bidang fast moving consumer goods yang memiliki 44 merek, 9 pabrik di berbagai area industri di Pulau Jawa, antara lain Jababeka Cikarang, Rungkut Surabaya, dan berkantor pusat di Tangerang. PT Unilever Indonesia didirikan pada tanggal 5 Desember 1933 dengan nama Levers Fabrieken N.V. berlokasi di daerah Angke, wilayah Jakarta Utara. Pada tahun 1980 berubah nama menjadi PT Unilever Indonesia dan pada 1997 menjadi PT Unilever Indonesia Terbuka. Visi dari PT Unilever Indonesia Terbuka adalah Creating a Better Future Every Day, yaitu menciptakan masa depan yang lebih baik setiap hari. Perusahaan senantiasa berupaya berbagai sumber daya untuk membuat kehidupan yang lebih baik bagi internal perusahaan maupun masyarakat Indonesia. Sedangkan misi dari PT Unilever Indonesia Terbuka adalah meningkatkan vitalitas dalam kehidupan. Perusahaan senantiasa berupaya untuk memenuhi 38 kebutuhan nutrisi, kebersihan, dan perawatan tubuh sehari-hari dengan produk-produk dan pelayanan yang membantu konsumen merasa nyaman, berpenampilan baik, dan lebih menikmati hidup. Informasi pemasaran PT Unilever Indonesia Terbuka. Yang pertama, CMR, Customer Relation Management, merupakan suatu jenis manajemen yang secara khusus membahas mengenai penanganan hubungan antara perusahaan dan pelanggannya. Tujuan dan fungsinya yaitu untuk meningkatkan pertumbuhan jangka panjang dan profitabilitas perusahaan serta untuk mendukung kegiatan bisnis perusahaan seperti penjualan atau sales, marketing, customer service, training, HRI, dan lain-lain. Adapun kegiatan dari CMR adalah 1. Membangun database pelanggan yang kuat. 2. Membuat profil dari setiap pelanggan. 3. Interaksi dengan pelanggan target and customer. IMC atau Integrated Marketing Communication. IMC ini perusahaan Unilever melaksanakan strategi teknologi informasi dengan menjalankan komunikasi pasar terpadu. Nah, strategi ini berupaya untuk memadukan dan mengkoordinasikan semua saluran komunikasi untuk menyampaikan pesannya secara jelas. MC terdiri atas yang pertama direct marketing. Direct marketing terdiri dari front end dan back end impression, artinya menyusun harapan-harapan dari konsumen yang mencakup yakni segala sesuatu yang nyata maupun tidak dijanjikan oleh perusahaan, misalnya garansi. Selanjutnya yang kedua itu sales promotion, merupakan istilah dari penawaran nilai tambah yang dirancang untuk menggerakkan dan mempercepat respon dari konsumen. Selanjutnya public relation atau MPR,
ini sebagai media tanpa biaya untuk menyampaikan brand information guna mengurai calon customer. Selanjutnya personal selling, yaitu komunikasi dua arah di mana seorang penjual menjelaskan fitur dari suatu brand tersebut. Selanjutnya advertising, yaitu suatu bentuk dari presentasi yang personal dan promosi dari suatu ide, barang atau jasa. Ada lagi publicity, ini merupakan salah satu jasa yang disediakan oleh public relation firm maupun advertising agency untuk membantu menangkap perhatian publik dan membedakan tiap-tiap perusahaan. Ada juga event atau sponsorship. Nah, situasi yang signifikan atau peristiwa promosional yang mempunyai fokus utama untuk menangkap perhatian dan melibatkan customer dalam event. Selanjutnya lagi ada interaktif marketing. Di sini lebih tertuju kepada bagaimana sih suatu perusahaan mampu atau tidak berkomunikasi dengan customer-nya. Produk yang ditawarkan oleh PT Unilever ada merek makanan, perawatan rumah, dan perawatan pribadi. PT Unilever Indonesia merupakan anak perusahaan Unilever Internasional yang berkantor pusat di dua kota, yakni di London, Inggris, dan Rotterdam, Belanda. Sementara di Indonesia, Unilever berkantor pusat di Jakarta dan memiliki dua pabrik besar di Cikarang dan Rungkut, Surabaya. Pabrik di Surabaya utamanya memproduksi sabun, sedangkan di Cikarang memproduksi es krim, margarin, dan berbagai macam makanan ringan. Secara umum, Unilever menjadi pemimpin pasar barang konsumer di Indonesia. Namun, kondisinya tidak sama untuk setiap kategori produk dan wilayah pemasarannya. Untuk promosinya melalui periklanan, promosi penjualan, pemasaran langsung, hubungan masyarakat dan publisitas, dan penjualan secara pribadi. Unilever menciptakan brand masing-masing pada setiap produk. Unilever tidak saja menjawab kebutuhan pasarnya, tetapi juga memastikan kompetitornya untuk berpikir beberapa kali sebelum menyemplungkan diri ke kancah persaingan. PT Unilever dalam semua produk yang dipasarkannya memiliki harga rendah. Oleh sebab itu, semua konsumen yang ada di Indonesia dapat membeli barang tersebut karena harganya yang terjangkau.